Oke, selamat siang ke sore ya semuanya Ibu-Ibu WKRI terkasih. Terima kasih karena hari ini saya diberikan kepercayaan dari cabang WKRI Stella Maris bahwa saya untuk membawakan MC sebagai pertemuan APP ketiga hari ini, yaitu peran gereja dalam bidang perlindungan sosial ya. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan, kita menyanyikan dengan lagu pembuka dulu ya. Silakan. Lagunya Mengasihi, Peduli, dan Bersaksi. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam
Baik, mari kita bersama-sama membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk Romo yang telah bersama-sama hadir di sini. Juga terima kasih kepada Ibu-Ibu WKRI yang telah siap hadir hari ini untuk APP ketiga. Tadi di awal baru 30, sekarang sudah 37 ya. Semoga ntar makin bertambah lagi. Oke, sekarang kita memulai dengan doa pembuka ya. Oke, silakan Ibu Debbie. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu sehingga kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan baik. Dalam pertemuan ketiga ini, kami ingin belajar tentang peran apa yang dapat kami lakukan dalam bidang perlindungan sosial bagi masyarakat kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar dalam pertemuan ini, kami dapat saling berbagi pengalaman suka maupun duka, dan saling menguatkan. Diri kami menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas segala berkat yang kami terima, dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, kita akan melihat video ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, saat ini saya bersama dengan Bapak Hendra Lawadi Harja. Beliau adalah Ketua Pengurus PSE Pengembangan Sosial Ekonomi dalam paroki kita. Nah, melalui Pak Hendra, kita mau dengarkan bagaimana gereja berjalan bersama dengan mereka yang memerlukan bantuan dalam situasi seperti saat ini dalam pandemi. Nah, khususnya mereka yang memerlukan bantuan untuk rumah tempat tinggal. Halo Pak Hendra. Halo. Ya, boleh tolong sharing nih dengan kita semua teman-teman, semua peran bagaimana peranan PSE dan pengalaman Pak Hendra sendiri dalam melakukan pelayanan PSE ini. Oke, sesuai dengan tugas dan visi misi yang diberikan kepada PSE, yaitu pada saat ini, terlebih lagi pada saat pandemi, kami lebih fokus kepada mereka yang KLMTD atau kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sedangkan bantuan yang diberikan tidak terbatas hanya kepada bantuan bedah rumah saja, tetapi juga korban bencana alam, kemudian mereka yang kena masalah ekonomi seperti pengangguran, mereka yang putus sekolah, dan juga yang sakit, yang kedukaan. Nah, itu semua kami bantu, terutama mereka yang masuk dalam kelompok KLMTD tadi. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya. Jadi kalau tadi saya tangkap cakupan jangkauan dari PSE sendiri sangat luas ya, bukan hanya mereka yang membutuhkan renovasi rumah saja, tapi maksudnya ini sebab-sebabnya juga bisa terjadi dari bencana alam, terus sudah gitu yang mereka yang kesusahan dan lainnya, dan juga yang saya tahu bantuannya juga bermacam-macam, mulai dari bentuk tunai, sembako, dan juga sampai yang paling besar lagi dalam bentuk renovasi rumah. Nah, kita hari ini kedatangan tamu istimewa juga ya, Pak Hen. Tamu istimewa kita.
Siapa nih Pak tamu istimewanya? Ya, tamu kita adalah Ibu Luciana Puji Irianti. Beliau tinggal di wilayah 7 dan tahun lalu mendapatkan bantuan bedah rumah. Silakan Bu. Ya, halo Bu Puji. Ya, ini ada kawan saya Hani juga nih yang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke Bu Puji. Ya, silakan Hani. Ya, thank you Cindy. Shalom Bu Puji. Bu Puji, di tengah pandemi ini baru-baru ini Ibu mengalami musibah kebakaran ya. Tolong diceritakan kepada kita Bu, saat kejadian itu apa perasaan Ibu? Silakan Bu. Perasaan sedih, susah. Jadi ya namanya kita orang nggak punya, ada bencana yang menimpa. Jadinya gimana bingung. Ada ini, tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan akan membantu dan melindungi keluarga. Ibu mendapatkan bantuan dari gereja ya Bu ya saat musibah kebakaran itu ya. Ceritakan bantuan apa saja yang Ibu terima dan bagaimana perasaan Ibu saat mendapatkan bantuan itu. Silakan Bu. Senang, ada senangnya, ada ya gimana dalam keluarga karena dibantu dari PSE. Karena ya sangat membutuhkan keluarga kami itu. Tanpa PSE mungkin rumah kami bakal lama untuk dibangun kembali setelah kebakaran karena kita orang nggak mampu, orang lemah. Ya bersyukur sama PSE langsung terjun membantu kami. Luar biasa ya Bu, waktu rumah Ibu kena musibah kebakaran 80 dibangun dengan waktu yang sangat cepat ya Bu, dalam 2 bulan ya. Harapan-harapan Ibu ke depannya untuk pengurus PSE Bu, ada yang perlu disampaikan? Betul. Sangat senang dan terima kasih buat gereja khususnya PSE. Harapan kami umat lain untuk aktif dalam berorganisasi dan menggereja. Untuk pengurus PSE untuk lebih memantau pekerjaan orang lapangan, untuk donatur diberi kesehatan sehingga kegiatan tetap berjalan lancar untuk umat yang lain. Terima kasih Bu Puji, luar biasa ya, di tengah musibah yang Ibu alamin, Ibu tetap beriman, anak Ibu juga setia dalam pelayanan, OMK, PPA, dan Tuhan tidak meninggalkan Ibu sendiri. Ibu benar merasakan kasih Tuhan lewat uluran tangan gereja, umat, nato, khusus lewat bantuan dan pergerakan dari PSE. Terima kasih Bu Puji, Tuhan hati, tetap semangat ya Bu, God bless you. Waktu saya kembalikan kepada Cynthia, thank you. Oke, terima kasih Hani, terima kasih Bu Puji atas sharingnya yang sungguh luar biasa. Melalui senyuman Ibu Puji, ini saya merasa pribadi saya melihat langsung mujizat Tuhan itu bekerja. Yang tadinya awalnya saya bisa bayangkan itu betapa susahnya Ibu Puji pada saat itu, pasti bingung, ketakutan, tapi ternyata melalui Tuhan itu memberikan bantuan melalui kita semua, dan di sini dari tim PSE langsung terjun untuk membantu Ibu Puji. Saya kembali lagi mau bertanya sama Pak Hendra nih. Pak Hendra, apa harapan tim PSE sendiri terhadap partisipasi umat Paroki Stella Maris seperti yang tadi Ibu Puji juga harapkan, supaya tim PSE juga bisa lebih menjangkau umat yang lebih banyak lagi dan juga langsung lebih memantau juga pekerjaan di lapangan. Silakan Pak Hendra. Ya, baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya menghimbau para ketua lingkungan, karena para ketua lingkungan adalah ujung tombak dari gereja yang begitu dekat dengan para umat, sehingga mengetahui apabila terjadi sesuatu dengan umat. Ya, saya berharap apabila ada
umat yang KLMPD dan sangat memerlukan bantuan, kiranya para ketua lingkungan segera mengontak kami pengurus PSE sehingga kami dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada para ketua lingkungan agar aktivitas serta partisipasi dari para umat saat ini sangat amat diperlukan. Ya, PSE bisa bekerja apabila kami juga mendapatkan dana. Dari mana dana tersebut? Ya pasti dari umat. Ya, namun di saat pandemi ini, di mana misa kita offline-nya masih belum bisa full, sehingga dilakukan secara online, ini juga berdampak kepada kolekte kita. Ya, mudah-mudahan para ketua lingkungan bisa menghimbau umat juga agar tetap berpartisipasi di dalam kolekte. Kedua, ada cara lain selain kolekte, yaitu dalam masa aksi kuasa pembangunan ada amplop APP yang akan dibagikan. Di sana juga para ketua lingkungan kiranya menghimbau umat untuk berpartisipasi aktif. Dan selanjutnya juga yang ada berjalan sepanjang tahun adalah Celengan Yesus Sahabat Tunawisma. Itu juga tetap berjalan dan kami sangat berharap sekali lagi partisipasi umat di sana, karena sudah beberapa lingkungan di mana ketuanya aktif, hasil yang diperoleh dari celengan maupun APP selama ini hasilnya sangat signifikan dan luar biasa, dan itu bisa digunakan untuk membantu umat di paroki kita yang sangat membutuhkan. Terima kasih. Pak Hendra dan Ibu Puji, sekali lagi saya dan Hani ucapkan terima kasih juga atas waktunya dan juga sharingnya, dan kami semua berharap melalui pengalaman yang diceritakan hari ini semakin banyak teman-teman yang lebih tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi, dan semoga juga ini berdampak bagi perkembangan iman kita semua ya, agar kita semua semakin peduli, penuh kasih, dan berani bersaksi. Salam sehat semua buat kita semua. Terima kasih. Ibu-ibu semua, Romo, tadi kita sudah menyaksikan video ya. Nah, di sini kita dapat mendengar bahwa PSE, kita sangat berbangga dan berterima kasih karena Stella Maris kita mempunyai PSE yang mungkin dapat membantu umat-umat kita, terutama di wilayah-wilayah kita, lingkungan kita. Sepertinya tadi di video itu, Ibu Puji yang rumahnya mungkin karena kebakaran dari wilayah 7 yaitu ya, Ibu Luciana Puji. Nah, dengan itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dengan adanya PSE, dengan adanya bantuan dari umat-umat kita semua, baik itu dari lingkungan, dari wilayah, dari seksi-seksi, kita dapat melaksanakan dengan baik. Walau mungkin di masa pandemi ini kita banyak sekali mengalami hal-hal yang mungkin kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Berdasarkan di sini, maka masih diperlukan sekali bagi kita, mungkin sekarang ini kan WKRI ya, ibu-ibu saya rasa banyak sekali yang membantu, mungkin dari bakti sosial, membantu para yang membutuhkan hal-hal lainnya, saya rasa banyak yang perlu dibicarakan lagi. Nah, selanjutnya dalam kita bersama-sama untuk mengadakan, Romo mau ada mungkin sambutan apa Romo sebelum kita mulai sharingnya? Yang sharing ini mungkin bisa dilanjutkan saja dulu. Sharing dulu ya, Romo. Langsung kitab suci dan renungan. Oke, baik. Berarti ibu-ibu setelah ini kita lanjutkan dengan sharing ya. Bisa ada yang tergerak untuk sharing, mungkin ada kisah-kisah yang mau di-sharingkan saat ini. Relawan? Saya Ibu. Oh, terima kasih. Silakan. Ya, perkenalkan buat ibu-ibu yang belum kenal saya, nama saya Ibu Emilia Katinem. Oh, Ibu Katinem. Udah kenal, Bu? Kenal banget. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan, Bu Katinem. Saya mau sharing sedikit. Kalau tadi Bu Puji kan
mendapat musibah kebakaran. Kalau saya kemarin itu kebanjiran, Ibu. Banjir. Jadi begini, rumah saya itu apa itu lantai rumah sama halaman itu lebih tinggi dari halaman. Jadi setiap banjir itu jalannya belum ini saya udah kebanjiran duluan, udah rembes dari bawah. Terus seumpama pas udah mulai banjir juga ngalirnya ke tempat saya dulu. Jadi udah jadi kolam renang duluan deh, Bu. Terus gini, waktu itu untuk menghindari sampah-sampah dan kotoran yang masuk, teras saya tuh dulu saya tanggul dulu deh, ibaratnya buat ngindarin sampah biar nggak masuk. Tapi tetap saja kalau pas banjir hujan gede sampai terjadi banjir atau banjir rob, itu tetap aja rembes dari bawah ya. Jadi ya ibaratnya dalam rumah itu jadi kayak kolam renang deh. Kalau banjirnya tinggi dulu, waduh kayak bisa buat berenang, Bu. Puji Tuhan dari PSE Stella Maris, saya mendapatkan program bedah rumah. Jadi rumah saya sekarang udah ditinggiin 1 meter, Bu. Jadi banjir yang kemarin yang sepinggang itu udah pas teras ya. Tapi puji Tuhan kan masih ada dari teras ke rumah masih ada free 10 cm. Jadi puji Tuhan saya udah nggak kebanjiran lagi. Saya udah bisa tidur nyenyak, nggak seperti dulu kalau udah waktunya banjir. Waduh tahu-tahu bantal sama tikar ngambang. Jadi berenang. Saya sangat berterima kasih untuk PSE Stella Maris yang telah membantu keluarga saya untuk bedah rumah. Dan juga yang lainnya ya waktu saya kecelakaan, waktu saya kena COVID juga dibantu dari PSE, dari WKRI juga membantu saya. Jadi selama saya tinggal dan menjadi umat Stella Maris, saya sangat berterima kasih dan senang sekali ya. Saya sebagai orang yang kurang mampu anggapnya ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Gereja Stella Maris dan ibu-ibu WKRI yang sudah selalu membantu saya. Itu aja sharing saya, Bu. Makasih Bu Katinam, bagus sekali ya. Nah, kita bersyukur juga, sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih bukan hanya pada Stella Maris, tetapi juga pada penyumbang-penyumbang semua dari umat-umat kita, baik yang dari lingkungan kita, dari wilayah kita, atau dari luar semuanya. Ibu, boleh saya tanya, itu berapa lama Ibu dari rumahnya selesai? Itu sekitar 3 bulanan, Bu. Sebab waktu itu kan kamu dibedah, tapi kan terkendala COVID itu, Bu. Jadi sama pastor nggak boleh dulu gitu kan. Jadi tukangnya berhenti gitu, nggak jadi. Terus bulan 7, Bu. Pas itu rumah pagi dibongkar, saya sorenya ketabrak mobil itu, kecelakaan itu. Jadi pas bareng banget. Jadi saya sangat berterima kasih buat lingkungan saya, lingkungan Santa Ursula, wilayah 5, Ibu WKRI, dan PSE Gereja Stella Maris Puit yang sudah banyak membantu saya. Terima kasih, Bu. Baik Bu Katinem, semoga di hari-hari ke depan juga dan selanjutnya makin ada lagi dan lebih banyak lagi yang bisa kita bantu melalui PSE ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya lagi yang bisa mau memberikan sharingnya? Saya mungkin. Oke. Oke. Ya, silakan Bu Karolin. Kalau dari saya pengalaman yang baru saja terjadi adalah saya dulu punya supir ngurusin anak-anak sudah selesai, jadi dia sudah tidak bekerja dengan saya lagi. Dia udah kerja di tempat Transbus, tapi kena kontrak dan sebagainya. Berjalannya waktu, posisi belakangan ini tambah hari tambah susah dia cari pekerjaan. Tapi nggak putus asa, dia suka, oh saya pindah ke sini kok Bu, saya pindah ke sini, suka hubungin saya. Mungkin seminggu yang lalu, dia hubungin saya, dia bilang, Bu, saya malu, tapi boleh nggak saya cerita?
Ya, kenapa? Ya cerita aja kalau memang. Terus dia bilang, ternyata dari keluarga istrinya kena musibah. Jadi uang yang harusnya dia pakai untuk pendidikan anaknya, terpakai semuanya untuk nanggung dari keluarga mertua. Jadi dia nanya saya, boleh nggak? Saya udah nggak ada relasi kerja sama ibu, tapi saya kebutuhan itu. Saya bilang, ya nggak apa-apa, kalau kamu memang kesana kesini juga sekarang juga serba susah, ya apa yang kita bisa kenal dari kamu, saya tahu kamu punya niat dan bukan satu hal yang bohong, apapun yang kita bisa bantu, kita bantu. Jadi ya dengan ini sampai dia, aduh Bu, terima kasih, terima kasih. Jadi menurut saya, pada saat kita diberi rahmat, diberi berkat, ya kita nggak usah pilih-pilih. Ada orang yang berani datang ke kita, dia minta tolong, itu adalah juga kita bilang jalan Tuhan, bahwa dia bisa menghubungin kita bisa diberi kesempatan untuk kita berbuat baik. Itu aja buat saya kesaksian. Jadi walaupun jauh, itu kalau memang ini kebaikan, apalagi pendidikan anak dia, saya akan support, saya akan bantu. Terima kasih. Ya Bu, amin. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin benar seperti Bu Karolin bilang ya, kalau kita mau membantu, tidak perlu dari mana, memang kita tergerak hati untuk membantu dan kita bisa, apapun yang kita sesuaikan dengan kesanggupan kita berikan ya Bu ya. Terima kasih. Itulah jalan Tuhan kita. Oke, berarti ada 2 sharing, sekarang masih ada lagi yang lain sharingnya? Ayo Ibu. Siapa nih? Mungkin dari saya ya. Ya, Sally, silakan Bu Sally. Ya, saya mungkin sebagai bagian dari Wanita Katolik RI ya. Nah, waktu itu kan saat memang dari sejak adanya COVID ya, Wanita Katolik RI itu khususnya Kesra, di Kesra itu di bidang Kesra, kami mengadakan kegiatan untuk setidaknya memberi apa ya namanya support doa atau misalnya bentuk perhatian lain gitu ya. Nah, Wanita Katolik RI itu Stella Maris khususnya memberi, misalnya mengirim, oh ada yang itu yang kena COVID misalnya, kita kan minta bantuan nih sama ketua-ketua ranting maksudnya kalau misalnya ada anggotanya misalnya yang terpapar gitu ya, jadi minta tolong diinfo ke kami gitu ya. Nah, sejak maksudnya ada masukan itu langsung gitu. Dari bagian Kesra itu dengan tim-timnya kita mengirim madu ya, madu kemudian buah-buahan gitu, dikirimlah maksudnya ke ini yang orang yang terpapar begitu. Jadi itu setidaknya apa ya namanya semangat untuk orang yang terpapar itu ya, setidaknya oh ada perasaan terhibur, sukacita begitu. Ya semoga hal-hal seperti itu dapat membuat mereka maksudnya mengalami apa ya namanya ya sukacitalah dalam Tuhan Yesus lah gitu, atas kebersamaan dan perhatian dari kita, gitu aja. Iya, benar sekali Bu. Di masa pandemi ini banyak sekali duka-dukanya yang kita alami ya. Baik Stella Maris juga udah banyak sekali membantu, baik dari seksi-seksi semua, dari umat kita telah banyak membantu seperti oksigen, juga vitamin dan lain-lainnya ya. Oke, ini adalah sharing dari Bu Sally yang ketiga. Ada yang lain? Boleh Dina. Dina, ayo Dina, silakan. Ditunggu. Ya, kalau dari saya mungkin awal-awal saya kan kemarin sempat pindah dari Rawamangun ya ke Stella Maris. Di Rawamangun aku ikut
Legio dari tahun 2000. Sampai kemarin pas pindah ke Stella Maris baru berhenti Legio dari sana. Terus pas masuk ke Stella Maris ini awalnya aku sebenarnya masuknya lebih aktifnya di PDKK Golgota. Satu hari pas ikut SHDR ketangkep Cikmar. Dia dia nawarin kacang panjang. Ternyata kacang panjang itu bawa jodoh saya sama Cikmar di WKRI. Jadi panjang ya. Panjang Cimeta, ketemu Cici juga. Nah, ternyata akhirnya mungkin setelah saya ikut itu ketemu Cikmar satu hari itu, besoknya langsung ikut rapat ranting tuh Ci. Mantap. Bareng sama tangan Tuhan dari Buma. bareng sama Yova, istrinya Pak Didi tuh, istrinya Pak Didi. Nah, terus di sana saya ikut tiap kegiatannya, saya lihat kok aktif banget ya. Terus kalau saya lihat juga waktu itu ada kebakaran di mana, terus Cikmar, terus yang lain-lain juga langsung bikin dapur umum. Terus aku makin lama makin terkesan, Ci. Wah, aktif banget nih WK-nya, oke juga gitu. Terus aku ikut posyandu, pokoknya ikut kegiatannya, sampai akhirnya sering bolos PDKK timnya. Dicabut dari PD. Belum cabut, masih sering, masih di grup timnya. Kan salah beta ya. Dirimu kan penjala. Nah, dari situ sampai sekarang aku lihat, wah keren juga, ada apa WK cepet, terus ada apa dari paroki juga cepet. Aku senang banget sih, merasain banget. Sampai akhirnya kemarin aku sendiri yang COVID. Ya pasti kan saat ini kan memang COVID kan boleh dibilang ya kita harus isoman, kita harus jauh dari segala sesuatunya. Sampai keluarga saya ikut jauh. Pada takut. Tapi aku bingung, kok ini Stella Maris malah setiap hari ada aja yang datang, sampai satpam naik turun, sampai Cikmar sama Pogun nganterin sendiri, Ciseli segala semuanya gitu. Sampai Pak Erwin ngetok-ngetok pintu unit saya bilang, wah kenapa antar sendiri ke sini, taruh aja di lobi. Nggak apa-apa kata. Udah sana pergi. Akhirnya sampai bingung juga sih ngeliatnya. Terkesan juga, ternyata kalau kemarin aku ngeliatin Ciseli kirim-kirim yang kena COVID, terus ya pokoknya semua deh. Caroline juga cepet kalau nanggepin sesuatu gitu. Aku makin, gila, keren juga nih Stella Maris. Padahal kalau kita dengar orang kuit katanya sombong-sombong. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak loh. Iya, kemarin kan waktu di APP wilayah 5 juga aku kan kurang lebih ya mirip juga ya Cimeta ya sharingnya. Aku benar-benar senang, benar-benar in di sini. Jadi ya dari Romo Leonya juga ya, terus Ko Edward segala, mereka tuh nggak cuma ngomong doang gitu, tapi ya terlibat karya nyata dan cepat tanggap. Stella Maris keren pokoknya. Thank you. Terima kasih Dina. Makanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Berarti harus makin mengenal, makin disayang. Nah itulah dia. Benar, COVID ini benar-benar membawa suatu gimana ya? Menyatukan persaudaraan yang lebih dalam sih. Kalau aku lihat, nggak terjadi di aku aja, tapi terjadi di semua orang. Amin. Terima kasih sharingnya, sungguh luar biasa ya. Masih ada bola sharing lagi atau kita lanjut bagaimana? Bu Seli? Halo Bu, aku juga mau sharing. Ayo. Ada yang sharing lagi. Ya, silakan. Anakku kan waktu itu kena COVID. Bu Elizabeth ya? Iya, Ibu Sunarti. Ya. Ya, Bu Elizabeth Sunarti. Oke, silakan Bu. Aku kan waktu itu anakku kena COVID 2 orang. Isoman sampai 9 hari. Aku merasa bersyukur. Bu, videonya dibuka Bu, biar lebih enak melihatnya wajahnya Bu. Oh, iya. Yang belum kenal juga makin mengenal. Nah, inilah. Aku merasa bersyukur dibantu waktu anakku kena COVID. Kan waktu yang kena kan 2 orang. Anakku Desi sama Sandi. Kebetulan kalau Sandi kan anak ikut OMK ya. Puji Tuhan aku dapat kiriman obat dari Stella Maris. Ada buah-buahan, ada madu. Waktu itu
Jadi kami merasa bersyukur, merasa terbantu. Insoman sampai 9 hari. Puji Tuhan. Ada vitamin segala, ada masker. Iya Bu, banyak sekali yang disediakan oleh Stella Maris. Ya itu, jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Oke. Ya, itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Surati atas sharingnya, sungguh luar biasa juga ya sharingnya ya. Banyak juga yang kena COVID. Kemarin saya di wilayah 2 itu ada yang kena sharing stroke. Itu luar biasa sharing-sharing ini. Mungkin dengan sharing kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang bisa menguatkan diri kita. Mungkin sebagian orang ada yang merasa, aduh, aku takut sharing, malu apa gimana gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada rasa malu, tidak perlu, karena kita tidak akan mencemoohkan untuk sharing-sharing apapun, seberat apapun, tapi justru kita memberikan bantuan yang luar biasa. Seperti contohnya sekarang ini. Iya, sungguh luar biasa. Terima kasih semuanya yang sudah sharing. Masih ada atau kita lanjut lagi? Masih waktunya bagaimana? Bu Mar, Saya Meta. Sedang. Ya, sedang. Saya hanya jangan mau lama, jangan cepat, sedang. Yes. Saya hanya mau meneguhkan aja ya. Begitu banyak kita lihat pemberian satu ungkapan nyata pelayanan dari gereja, tanggap gitu ya dari gereja kepada kita umat ya. Mari kita bersama-sama kita juga mendukung semua kegiatan, misalnya ya di WKRI kalau ada kita misalnya kita nggak bisa kasih materi, kita bisa kasih tenaga kita. Jadi semoga dengan semua hal yang kita dengar tadi, sharing yang sangat meneguhkan kita, mari kita memberi hati kita supaya gereja kita juga semakin bertumbuh dan berkembang dan orang lain bisa melihat, oh inilah wajah Kristus. Terima kasih. Semangat. Jadi membantu dalam tugas juga ya, karena dibutuhkan juga banyak petugas. Oke, berkat juga bimbingan Romo kita nih, Romo Leo nih, karena semua tim-tim dalam Stella Maris. Kita lanjut di sharing lagi atau gimana? Bentar ya. Oke, saya rasa cukup untuk sharingnya ya. Nah, berdasarkan sharing-sharing di atas, saya untuk mau mengetuk pintu-pintu hati ibu-ibu semua di sini, mari kita bersama-sama memberikan sumbangsi kita, seperti yang Bu Sondang bilang, baik itu tenaga, kalau memang kita punya kelebihan, kita memberikan seperti PSE atau ASAK gitu loh, bisa membantu anak-anak yang putus sekolah, atau bisa membantu bedah rubah rumah, kita membantu yang sakit, yang berkekurangan semuanya. Jadi semangat, tidak hanya di WKRI ya saja, tapi kita juga boleh sounding ke teman-teman dimanapun berada ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan Romo ya. Romo, silakan Romo Leo. Romo ada nggak? Iya. Romo. Saya akan membacakan Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7.
Lalu ia menyuruh orang banyak, ia duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saya ingin sebelum merenungkan Injil ini, menunjukkan juga apa yang kita bicarakan tentang tema kegiatan sosial kita ini. Saya akan membagikan sebuah video pendek, tetapi sangat inspiratif. Mungkin bisa saya share. Tunggu. Apa sudah kelihatan, Ibu-ibu? Sudah, Pastor. Oh, kelihatan. Ya, saya akan memutar ini. Menurut saya sangat inspiratif. Don't open the door, I'll break it down. What do you want from us? My money, my property. We have no money. I'm tired of begging. There are 50 children in there. My children have the right to eat too. Get them to open the door, or I'll break it down. You've already threatened that. Open the door. The flour too, and the sugar. I will leave you some rice. God bless you. I am taking away all you have. Why don't you curse me? How can I curse you when God loves you? Ya. Salah. Para ibu-ibu komunitas WKRI Cabang Pluit yang terkasih. Tadi film cuplikan kisah nyata dari Suster Teresia yang sekarang sudah menjadi Santa Teresia dari Kalkuta. Seperti yang kita saksikan tadi,
ada penjarahan di biara. Biara itu menampung 50 orang anak-anak yang juga yatim begitu, yang miskin. Karena mereka membutuhkan, ya boleh katakan seperti merampok begitulah. Mereka datang dan meminta suster untuk memberikan tepung, beras, gula, minyak, dan seterusnya. Dan suster tadi, Suster Teresia, itu mereka tergerak hatinya juga, walaupun sebenarnya dia juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak di panti asuhan 50 orang itu. Kemudian ya sudah, mereka ngambil. Setelah mengambil semuanya, ditinggalkan sedikit saja. Si orang tadi, bapak tadi mengatakan, suster, sudah semua saya ambil, saya sisakan sedikit untuk suster. Tapi suster tidak mengutuk, suster tidak marah. Ya sudah, ambil saja. Bapak tadi terharu karena mengapa suster tidak mengutukinya, tidak marah. Apa yang disampaikan oleh suster tadi sangat mendalam. Bagaimana mungkin saya mengutuki, sedangkan Tuhan sendiri mencintai. Itu persis ada dalam Injil hari ini yang kita dengarkan tadi, bab 8 dari Injil Markus ayat 1 sampai 10, teristimewa pada ayat yang kedua. Saya akan membacakan kembali. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Itulah yang juga menjadi, jatuh kitab sucinya sebentar. Itulah yang juga menjadi kerinduan hati terbuka oleh suster tadi. Memang bingung juga ya, di satu pihak juga orang luar mau minta makanan, karena mereka juga melihat juga kekurangan, tetapi dia sendiri juga membutuhkan. Nah, itu juga seringkali kita juga mengalami seperti itu, ketegangan itu. Kita juga ada hati kita itu sebenarnya tergerak hati juga. Tapi juga untuk membantu orang. Tapi kadang-kadang kita juga harus masih berbicara dengan suami kita, anak kita, keluarga kita juga membutuhkan. Nah, ketegangan-ketegangan itulah yang juga kita sering alami. Nah, bagaimana kita mengatasi ketegangan itu? Suster Teresia tadi ya sudah, dia mempunyai prinsip pokoknya memberi. Kalau kita memberi ya nanti pasti ada, boleh katakan Tuhan akan mengembalikan. Dan ternyata memang begitu yang terjadi. Kita sering banyak hitungan, seperti matematika. Kalau kita memberi berarti berkurang. Seperti kalau 10 dikurangi 20 ya tinggal dikurangi 2 ya tinggal 8. Tetapi itu hitungan logika kita, hitungan matematika kita. Kalau hitungan kita sebagai orang beriman, tidak ada pengalaman hidup orang yang memberi kok menjadi kurang, menjadi miskin, itu tidak ada. Kalau kita memberi, justru malah akan mendapatkan. Itu yang terjadi dalam diri kita. Memang kesalahan kita itu seringkali yaitu karena melalui cara pikiran kita ini. Bukan dalam iman kita. Kita tidak bukan sekedar memberi. Kalau kita hanya memberi karena orang kekurangan, ya kita beri saja, itu karena insting. Itu karena ya orang tua kita mengatakan ya kalau memberi itu baik, ya kalau budaya kita yang memberi itu baik. Kalau kita memberi itu karena dasarnya motivasinya karena itu, kita belum menjadi murid Yesus. Tetapi kalau kita memberi karena Tuhan sendiri melakukan itu, Tuhan sendiri mengajarkan itu, sehingga pemberian kita itu tidak seperti sekarang itu yang terjadi humanisme seperti di Eropa. Ya. Memberi saja karena kasihan, karena boleh katakan ya kemanusiaan saja.
tidak cukup sebagai orang beriman. Kita belum menjadi murid Yesus. Kalau kita memberi ya karena Tuhan sendiri meminta kita seperti itu. Kita mengikuti Allah dalam diri Yesus Kristus yang tergerak hatinya. Itulah dasar kita. Sehingga kalau demikian tidak akan pernah orang yang memberi menjadi kekurangan. Juga dialami tadi dalam sharing-sharing tadi, sangat bagus, sangat baik sekali. Ternyata memang memberi itu malah membahagiakan kita, menyenangkan kita. Kebahagiaan itu terjadi justru pada saat kita memberi itu. Tidak ada kebahagiaan yang hanya untuk diri kita sendiri. Itu keegoisan. Kita tidak akan mengalami bahagia. Memang mungkin gaji kita besar, usaha kita berhasil. Tetapi kalau hanya untuk diri kita, tidak akan bahagia. Perasaan bahagia sungguh enak, sungguh boleh katakan kita merasa mengalami suatu ketergerakan hati kalau kita berikan. Kita memberi itu. Disitulah kebahagiaan kita itu. Jadi nggak ada kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Itu namanya egois. Kebahagiaan justru saat tatkala kita membagikan itu. Itulah yang terjadi juga dalam mujizat penggandaan roti yang kita dengar dari Injil hari ini. Kemudian dengan demikian kalau kita memberi juga tidak harus menunggu sampai kita mempunyai banyak. Nah, kalau kita mempunyai banyak dan kita memberi itu namanya sisa. Sisa dari yang kita butuhkan. Nah, itu juga keegoisan tadi akhirnya. Justru yang namanya memberi ya juga bahkan dari kekurangan kita, dari kebersamaan kita ya. Karena sekarang saya ini memiliki ya mari kita bagi bersama-sama. Saling membagi itulah sebenarnya terletak juga di sana pelayanan kita terhadap yang lain sebagaimana perintah Tuhan sendiri. Kemudian juga hal ini kalau kita disadari juga sebenarnya tidak ada persaingan dalam hidup kita ini kalau kita saling membagi, saling memberi. Seperti itu ya akhirnya kita dituntut dalam kebersamaan. Tadi sharing pengalaman COVID, pengalaman itu memang menyatukan saat ini ya kita mengalami seperti ini. Juga tadi dikatakan oleh Bu Sondang tadi ya bagus ya, menampilkan wajah Kristus. Nah, wajah Kristus ya seperti itu. Tatkala kita memberi, tatkala kita membagi itu yang wajah Kristus sendiri ya. Seperti itu kita tunjukkan pada orang dan memang identitas gereja kita itu ya memberi itu melayani. Intinya memang hanya itu sebenarnya. Tetapi itu pelayanan yang bukan insting, pengalaman yang bukan karena kebiasaan. Tapi karena kita membagi itu karena Allah sendiri, Yesus sendiri mengajarkan seperti itu. Karena dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita akan berbuat baik juga kepada orang. Itulah wajah Kristus yang juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemudian satu hal lagi yang juga barangkali bisa kita renungkan untuk nanti berikut ini, tatkala kita akan membuat ide-ide untuk bagaimana kita bisa keluar membantu diri kita. Tadi memang kebanyakan yang sudah berjalan dari PSE, dari itu ya, yang sudah selama ini berjalan, selama ini gereja melayani. Untuk ke depan yang belum dan memungkinkan itu mungkin kita bisa juga mencari cara-cara baru untuk bisa memberi diri kita, teristimewa melalui komunitas WKRI. Hari Rabu yang lalu, saya pertemuan para imam di katedral, dan di sana juga dari DPP WKRI dari Jakarta menampilkan diri juga memperkenalkan
WKRI. Dan intinya dulu kalau diingatkan sebenarnya para pastor juga, karena memang dari 67 paroki di Jakarta ini masih ada 2 paroki yang belum ada WKRI-nya, sehingga itu ketua WKRI Jakarta itu datang juga memperkenalkan. Saya masih ingat salah satu pendiri WKRI itu dulu kan yang terjadi di Jogja itu, karena ingin sebenarnya juga membagi makanan itu. Intinya pertama-tama dulu juga ingin kasihan karena petugas pekerja pabrik, pekerja itu memang seperti ya walaupun dia bekerja tapi seperti uangnya habis dan pokoknya seperti tidak mendapatkan apa-apa, bahkan menjadi kasihan. Karena itu padahal itu ibu-ibu yang tugas itu, yang boleh katakan entah yang dirokok, entah yang membuat makanan, yang pabrik di zaman dahulu itu yang awal dari pendirian WKRI itu. Nah, di sana juga sebenarnya fungsi WKRI itu membantu, memberi, melayani. Karena itu saya juga ingin mengingatkan kembali komitmen kita sebagai WKRI cabang untuk juga menggunakan cara sebagaimana. Intinya memang memberi, membagikan, membantu orang-orang, bantu ibu-ibu, bantu banyak orang yang lain yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai macam tantangan kesulitan dewasa ini, terlebih dalam masa pandemi ini. Kita diingatkan hari ini pengalaman yang konkret, yang nyata oleh Ibu Teresa dari Kalkuta, dan juga dari Injil tadi, yang juga dari sharing-sharing tadi, untuk kita terus maju, terus jangan takut, terus bekerja, terus melayani. Jangan sedikit-sedikit ngambek karena ada sesuatu tidak cocok, tidak ini, tapi pelayanan itu lebih besar daripada boleh katakan kesulitan-kesulitan kita ini. Nah, jangan hanya sedikit-sedikit terus kita berhenti menyerah, terus saling menyalahkan. Jangan hanya berhenti di situ. Itu memang tantangan kita di mana saja ada seperti itu. Tapi mari kita tetap kuat terus untuk melayani. Karena melayani inilah identitas kita sebagai WKRI, bahkan sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, terima kasih Romo. Kita ingat pesan Romo ya, bahwa kita terus melayani. Baik, kita terus ingat akan pesan Romo bahwa kita harus terus melayani. Pantang mundur, tidak peduli itu suka duka, jangan sensitif ya, jangan cepat tersinggung. Oke, silakan. Berarti nanti ada komitmen dari dan aksinya ya dari WKRI atau bagaimana? Iya, lanjutkan. Teman-teman WK, Ibu Caroline atau Ibu Sally? Bu Sally. Ya, ini kita baca atau bagaimana ya? Enggak, kita berikan aja seperti yang kemarin mungkin aksi dari WKRI berdasarkan APP sekarang ini, apa yang mau diberikan gitu loh. Iya. Jadi mungkin begini ya Ibu-ibu ya, kita kan tadi sudah mendengar misalnya dari renungan yang pastor, dari video juga, kemudian dari sharing-sharing, maka maksudnya saat ini kita mengajak ya, terutama dari panggilan dari kita masing-masing sebagai bagian dari gereja ya, sebagai umat Allah, kita akan membangun komitmen dan aksi nyata. Apakah maksudnya ada apa namanya masukan-masukan misalnya dari ibu-ibu semua untuk nanti kita jadi apa namanya kesepakatan untuk kita buat sebagai aksi nyata di kemudian hari di depan.
Berarti nanti WKRI akan membangun komitmen berdasarkan masukan-masukan dari umat ya, Bu Seli ya. Mungkin juga seperti memberikan memberikan buku-buku atau memberikan kepada yang di jalanan seperti petugas pemulung dan lain-lainnya mungkin ya Bu ya. Seperti yang dulu-dulu pernah ini lakukan juga loh oleh WKRI, masak bersama, memberikan makanan ya kan. Banyak sekali ya. Cuman mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Oke, untuk mungkin ini satu masukan yang ada di situ ditulis ya, usahakan memberikan bantuan yang bersifat pancing ya, berdampak berkelanjutan gitu. Jadi yang mungkin maksudnya itu tidak cuma memberi terus habis gitu. Jadi kita pikirkan untuk kedepannya itu yang kira-kiranya sebagai pancingan buat orang-orang yang akan kita bantu itu untuk terangkat ya apa namanya tuh punya income, martabatnya, betul, punya begitu. income sendiri jadinya mandiri. Ya, betul. Kayaknya sudah ada ya Bu ya, pernah dibantu kan ya, mungkin apa sih UMKM atau apa ya? PPUK namanya. PPUK ya, oke. Berarti nanti diplankan Kalau saya lagi. Ya, mungkin kalau saya boleh kasih masukan, mungkin apakah dari ibu-ibu anggota ranting saat ini misalnya tahu, ibu-ibu ketua ataupun ibu-ibu anggota ranting, apakah ada tahu misalnya sesama teman-teman kita di dalam ranting, apakah ada yang membutuhkan bantuan saat ini? Kalau memang ada, mungkin bisa kasih info apakah mau saat ini juga ataukah mungkin nanti ke depan masih bisa diberitahu juga supaya kita bisa ikut terlibat dari Wanita Katolik RI ini, bisa ikut terlibat dari cabang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu itu. Atau kalau misalnya memang dari ranting-ranting anggota ranting dirasa sudah cukup, atau adakah umat lain, umat di dalam sekitar lingkungannya yang butuh, atau juga masyarakat luas yang maksudnya tidak hanya umat kita, tetapi misalnya kalau saya usulkan, apakah mungkin di sekitar lingkungan tempat tinggal ibu ada yang buka warung gitu, mungkin dia kelihatannya butuh, kalau kita lihat intip mungkin perlengkapannya kelihatannya kurang, ataupun mungkin kita bisa ini kalau perlengkapan dia lebih besar lagi, mungkin dia sekarang punya penggorengannya kecil, terus kita pikir ini kalau penggorengannya lebih besar lagi dia mungkin akan lebih praktis atau dia lebih mudah buat dia, atau mungkin kita melihat dia punya perlengkapan kayaknya wah udah adul nih misalnya gitu, mungkin kita mau bantu ganti gitu, boleh dikasih masukan, mungkin itu bisa jadi aksi nyata kita nantinya. Itu aja sih ibu-ibu, kalau ada info-info saat ini ataupun next nanti ke depan dikabari juga boleh. Tapi kalau memang bisa saat ini kita bisa putuskan kita mau ngapain. Kira-kira begitu ya Seli? Ya. Ya. Boleh tuh untuk si Wawa tuh. Biar yang bersangkutan aja Bu, kalau bisa Bu, tolong dari ketua rantingnya tuh bicara gitu loh. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Seli dan Bu Mar untuk masukannya. Mungkin untuk aksi-aksinya ke depan nanti bisa dibicarakan ya untuk selanjutnya ya. Yang memerlukan, yang penting kita membantu, siap membantu baik tenaga, materi, ataupun lainnya. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa spontan. Bu Meta boleh tambah sebentar? Oke, silakan. Baru terbesit dalam arti kita ada manusia yang bermartabat, saya barusan terpikir bagaimana seandainya kita WK mengarah ke KLMTD yang bersifat sosial, kita kunjungan ke tahanan gitu ya, apa sih namanya, jadi penjara. Bisa Kambangan gitu sepertinya Bu. Nggak usah jauh-jauh kali ya, yang di mana ya. Nggak usah jauh-jauh. Jadi kita nggak usah terlalu meloncat tinggi, cuman kita adakan supaya bahwa kita juga peduli, entah itu membawa makanan berapa, atau seandainya kita belum ada pengalaman, mungkin menggandeng dari komunitas lain, mungkin
Legio atau apa yang sudah pernah. Jadi kita memberikan perhatian kita, peduli kita, kasih kita dengan mengunjungi mereka. Mungkin itu jadi menampakkan wajah gereja juga. Ide sih, nanti digodok lagi aja di kesranya bagaimana dengan ibu-ibu ketua ranting dan sebagainya. Ya, Oke, saya baik. sedikit tambahin boleh ya? Ya, Bu, silakan. Boleh. Soalnya menyangkut Sandra. mengenai hal kunjungan penjara, ya. Kalau sekarang sih sebenarnya kunjungan penjara itu kan sulit ya. Jadi kita hanya bisa by online. Nah, jadi by online waktu itu kami juga dari Legio itu susah banget masuk karena terlalu banyak birokrasi. Terus terang terlalu banyak birokrasi. Dulu kami pertama kali itu bisa tiap 2 bulan sekali itu karena ada Romo Neles. Nah, sekarang mungkin tahun ini kita mungkin bisa kerjasama, nanti saya ngomong dengan ketua kuria saya, karena sekarang kita sudah mengenal pastor yang pembina di sana. Tapi untuk Cipinang ya, nanti coba saya, soalnya itu Romo Didik yang pegang. Kalau katanya kita ngikut jalur itu susah, terlalu banyak birokrasi. Jadi rasanya kita punya pengorbanan itu rasanya tersampaikan atau tidak, daripada hati mendua, lebih baik nggak usah gitu loh dulu kami. Itu aja. Nanti coba saya tanya ya. Untuk tahun ini mungkin sudah lebih. Betul. Di penjara susah kalau nggak ada orang yang jalur biasa, yang biasa. Nggak semudah Baik. itu. Baik, terima kasih untuk masukannya Bu Sondang. Mungkin nanti kita berempuk lagi selanjutnya di luar sini ya. Terima kasih. Sudah cukup ya untuk yang ini ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya untuk doa umat, doa wasmatan ya. Lalu dilanjutkan nanti dengan Bapak kami dan doa Santa Ana. Oke, silakan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami akan memanjatkan doa-doa kami. Mohon dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa. Kami persilakan ibu-ibu. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kesempatan hari ini. Kami, ibu-ibu wanita Katolik RI Stella Maris, boleh mendapatkan renungan APP yang dibawakan oleh Pastor Leo sebagai persiapan hati kami untuk menyambut Paskah. Berkatilah ya Bapa, para imam kami, terutama Pastor Leonardus dan Pastor Siswanto, dengan kesehatan yang baik dan juga setiap pelayanannya, agar boleh menjadi sumber berkat bagi kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih kepada kami, terima kasih atas banyak masukan dan penjelasan yang diberikan kepada kami. Semoga semakin memampukan kami untuk lebih peduli dan proaktif dalam memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kami, terutama yang lanjut usia, berkebutuhan khusus, terutama di masa pandemi ini. Makin banyak orang-orang yang kesusahan. Semoga sebagai warga gereja, kami semakin dimampukan untuk lebih peduli, tanpa memilih-milih dalam memberikan bantuan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami dengar, sharing-sharing teman kami, juga peneguhan dari Pastor Leo yang mengatakan memberi lebih berbahagia. Semoga semua sharing-sharing dan peneguhan dari Pastor semakin meneguhkan hati kami, menguatkan semangat kami untuk semakin membawa WKRI semakin menunjukkan belas kasih dan peduli terhadap sesama. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa Kabulkanlah. kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih juga Engkau telah memberikan kepada kami jalan supaya kami juga boleh ikut ambil bagian di dalam melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk kami melakukan dan juga memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Bantulah kami ya Tuhan di dalam rencana-rencana untuk kami melakukan aksi-aksi nyata nanti. Kiranya Engkau menyertai dan memberikan hikmat kepada kami supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukannya. Dan semoga persembahan ini pun juga boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oke, baik dilanjutkan dengan doa kami. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami. Doa yang tak sempurna ini kami akan sampaikan lambungkan kehadirat-Mu bersama doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa mohon kepada Santa Ana. Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus dari Santa Ana, dengan hati penuh hormat kami datang kepadamu. Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada bendahara rahmat, tokoh yang terberkati di antara segala wanita. Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria. Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindungan-Mu. Berilah kami para anggota semangat, agar selalu siap sedia memberi kesaksian tentang sabda Yesus Kristus dalam pengamalan cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berkobar kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam firdaus kebahagiaan abadi. Di sanalah bersama Dikau, kami akan memuji dan meluhurkan Allah. Kepadamu juga ya Ibu, kami mempercayakan suka duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami supaya bertambah subur dalam cinta kasih dan rela berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan, Allah, dan Bapa kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kami mohon rahmat-Mu, agar kami dikuatkan untuk selalu peduli dan mampu mewujudkan kasih kepada sesama, terlebih yang berkekurangan. Kami mohon, berkatilah rencana aksi nyata yang akan kami laksanakan, sehingga kiranya semua orang sungguh merasakan kasih-Mu yang tidak terbatas. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin dari WKRI ada pengumuman? Ibu Karolin ya? Ya, nggak ada pengumuman Bu Meta. Nggak ada ya? Berarti kita lanjut sama Romo ya. Dilanjutkan dengan perutusan, lalu mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Nanti sesudah Romo itu, lalu sebelum lagu penutup kita lanjutkan foto bersama ya. Oke, silakan Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Berkat Allah turun dan tinggal atas kita sekalian, komunitas WKRI, beserta dengan seluruh karya dan juga rencana ke depan untuk melayani begitu banyak orang, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sebelum lagu penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Romo, ibu-ibu yang hadir. Kita foto bersama ya. Mohon untuk dibuka kameranya biar kelihatan wajah-wajah cantiknya dan senyumnya, serta gigi Pepsodennya. Silakan, Ibu Darwati, Dena, Lucia, siapa lagi nih yang belum buka kamera? Ping-ping, nah Ping-ping mantep tuh kelihatan cantiknya. Bu Agnes, Bu Tuti, Bu Mawar, ayo. Ini siapa ya? Clara, Yohana, Regina, Ina, dari WKRI. Kita berapa kali bisa nih fotonya nih? Yang photoshoot siapa? 2 kali bisa. Dua kali cukup ya? Foto ya. Ya, silakan Win. Bu Mawar, Bu Silakan, Tuti, Win. ayo. Jangan ketinggalan. Silakan Siap-siap ya, perlihatkan semua siap-siap. wajahmu. Ayo. 1, 2, 3. Halaman Sigi pertama. putih. Tunggu sebentar. Ayo tunjukkan gigimu. Ya, halaman kedua. Halaman kedua, 1, 2, 3. Kedua, ayo yang belum buka kameranya segera. Oke, sudah. Terima kasih. Yang nggak mau buka kameranya rugi, apalagi Iya. kalau sudah umurnya banyak. Antar lagi sudah bebas kita. Terima kasih Pastor. Udah nggak pakai offline lagi, online lagi. Oke, Terima kasih, kasih Mas semuanya. Leo. Jangan pada Terima live dulu, kasih, kita ibu-ibu masih semua. dengarkan lagu penutup ya. Jangan live dulu ya. Ayo sabar, ayo kita. Sabar. Sabar ya, jangan pada. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan.
selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Makasih Ibu Oke, Meta. terima kasih. Ini ada 34 nih, Frey. Yang 6 sudah left. Yang 34 nanti dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Tadi 48. Oh, tadi 48. Oke. Makasih Romo, makasih Tuhan, Ibu-ibu. Terima kasih semuanya, Ibu Ketua, Ibu Shelly, Ibu Meta terutama, terima kasih banget Meta, thank you. Ibu Lani, waduh banyak sekali yang sebutnya. Makasih aja semuanya ya. Terima kasih semua. Ibu-ibu, terima kasih Ibu. Pelayanan betul-betul semuanya.